Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Baik kan? Oke, sekarang saya akan membuat video yang sangat menarik, yaitu berjudul perilaku sosial pelaku seni jalanan dalam perhatian keluarganya. Nah, menarik kan? Nah, sekarang karena kita nggak usah panjang lebar, kita akan jelaskan tentang videonya tersebut. Oke, selamat menyaksikan. Ya, jaranan sendiri merupakan kesenian tradisional yang berasal dari Kediri. Meskipun berasal dari Kediri, nyatanya kesenian ini juga terkenal di beberapa kota lainnya di Jawa Timur. Dan walaupun ada kontroversi, terutama di sebuah keluarga, ada yang mengizinkannya untuk memainkan dan ada juga yang tidak mengizinkannya. Permasalahan ini menurut saya sudah manusiawi bagi yang berminat memainkan tradisional. Ini dikarenakan ada suatu misteri yang memainkannya, tarian jaranan ini. Adapun faktor lingkungannya yang metabonenya hal negatif dari keluarganya. Dan disinilah salah satu seorang yang masih bermain jaranan. Dan suasananya ketika malam hari seperti ini. Saya akan mewawancarai orang yang masih bermain jaranan dan sudah terkenal sekali kemampuannya dan sudah tidak ada diragukan lagi. Namanya Bondan Permadi, kelahiran Mojo 4 Desember 1993. Faktornya tuh banyak hal, Mas. Jadi dulu gini, saya sejak SD, alhamdulillah namanya juga lakon ya. Wong Jawa biasa mengatakan lakon. Itu bapak ibu saya dulu pisah tuh di saat saya kelas 5 SD. Kelas 5 SD dan saya itu sudah lama ikut kakek saya. Kakek saya itu juga seniman dalang dulu. Jadi dari kedua kakek saya, kakek dari bapak itu juga seniman pembuat wayang. Dan kakek dari ibu saya itu seniman pembuat wayang, pembuat alat jaranan juga. Kalau zaman dulu tuh ada ketoprak juga. Jadi kakek saya itu dulu memang totalitas beliau adalah seniman Kediri. Jadi juga ketoprak juga oke, kerawitan juga iya, dalang juga iya. Dan dulu sejak bapak ibu saya itu pisah, itu saya ikut kakek saya yang dari dalang tersebut. Jadi sejak kecil itu saya sudah gimana ya, istilahnya tuh sehari-hari saya tuh selalu dimakani oleh seni. Jadi entah itu kakek saya lagi ngecat wayang, ngecat kepang atau kerawitan, itu keseharian saya tuh udah terlibat di situ. Dan sejak sebenarnya saya dulu juga nggak boleh ikut jaranan. Kakek saya tuh memang seniman gimana ya, yes, totalitas lah, semua seniman diikuti. Kalau orang dulu kan kayak gitu, jadi nggak pandang-pandang itu jaranan atau apa. Cuman kakek saya tuh dulu condongnya tuh di wayang kulit dan kerawitan. Dan saya dulu pernah dibilangin, "Le, kowe esuk lek dadi seniman sing tenanan, besok dadi sandang panganmu." Ngomongnya kayak gitu. Cuman saya belum sempat kepikir saat itu, kan saya masih kecil, masih SD. Itu dulu nggak tahu kenapa itu kakak saya tuh namanya Bopo Ilung. Mungkin sekarang banyak yang kenal. Nah, itu dulu tuh ikut jaranan gitu loh. Terus saya sama bapak saya itu selalu diajak jemput. Ada ajak jemput itu kok saya suka gitu kan. Sejarahnya Kediri kan asli, itu kan jaranan. Saya juga menyukai itu. Jadi dulu tuh kakek saya tuh kayak memenggal saya. "Awakmu gak apa-apa nih seneng kesenian kabeh, dadi wong seni gak apa-apa, tapi aja ning jaranan. Soalnya jaranan itu nekakno demit dan lain sebagainya." Kakek saya tuh bilangnya itu seperti itu kayak dulu. Bahkan kakek saya tuh nggak setuju. Soalnya kan kalau zaman dulu jaranan itu buat datangin roh leluhur. Misalkan buyutnya meninggal, ada pesan yang belum disampaikan, nanggap jaranan. Itu yang kesurupan itu mendatangkan rohnya buyutnya.
aku mbiyen gue nek wuling awak mulai biasanya kan kayak gitu. Nah, kakek saya itu kurang setuju sebenarnya. Dan tapi di lain hal, di saat bapak ibu saya dulu pisah, saya kalau nggak ikut jaranan, juga nggak ikut sangu, nggak punya sangu. Jadi sekolah pun mau beli buku tulis pun kalau nggak jaran dulu ya nggak punya sangu. Saya kan juga nggak mau ngerepotin orang tua saya pedoman dulu saya kayak gitu. Dan awal masuk di jaranan itu saya ikut kesenian di Kediri, salah satu kesenian di Kediri. Nanti saya akan ulas suatu saat, nanti pasti saya ceritain lebih dalam lagi. Dan intinya tuh saya mulai ikut jaranan kelas 5 SD sampai kelas 6, sampai ujian pun itu sampai jadi cari-carian sama bapak saya. Wih, buat jaran apa sekolahmu sebenarnya dan bla bla bla, sampai cekcok lah biasa. Ibu saya juga gitu, fanatik banget sama jaranan. Sampai sekarang itu, kemarin di tempat kerjanya ibu saya ditanyain, Butin, kenal Bondan nggak? Iki kayaknya asli orang Mojo, itu tangganya sampean. Itu ibu saya sampai ngelak. Wah, gak ngerti, padahal itu udah lihat fotonya, udah lihat videonya, itu bukan saya. Sampai kayak gitu, bayangin. Dan tapi ya biarin lah, itu yang penting niat saya kan baik, ikut ke jalan yang lurus. Jadi dari saya dulu ikut jaran, dapat uang saku. Kalau zaman dulu itu pertama saya menerima gaji bayaran tuh di jaranan 7.500, itu ada 500-nya. Nah, itu buat buku tulis 1.500 zaman dulu. Itu tahun 2004-2005 kalau nggak salah. Terus alhamdulillah di saat saya masuk SMP itu saya diajak ikut jaranan di Kediri, dan itu namanya sudah cukup bagus di daerah Nganjuk. Itu setiap hari tanggapan, sampai setiap hari itu saya berantem sama bapak saya, sampai berantem. Kowe iki jaran lele direwangi bayaran koyo ngono. Sekolah sampai telat-telat, sampai bangkong-bangkong. Itu bener, ini kisah nyata. Itu kalau nggak percaya nanti bisa tanya ke bapak, apa bisa langsung ke sama saya di sini, nggak apa-apa. Itu sampai pada akhirnya saya kelas 3 SMP itu yang diajak seleksi lomba pakem Kediri, itu khususnya di jaranan. Itu kakek saya sudah meninggal di saat itu. SMP kelas 1 kalau nggak salah, kakek saya meninggal, saya ikut nenek saya, dan itu lebih bebas lagi saya, apalagi saya nggak ikut sama orang tua. Jadi sedikit-sedikit belajar ngecat. Terus kelas 3 SMP itu saya diajak paguyuban kota, itu ada seleksi. Jadi kota tengah, kota barat, kota timur itu lomba pakem tari Kediri, itu khususnya di jaranan. Jadi ada lakonnya Dewi Songgolangit juga itu. Dan itu alhamdulillah saya kelas 3 SMP itu mendapat predikat pemain terbaik pemegang kepang dulu pada saat itu. Dan kecewanya saya, ini juga berbagi kisah sedih saya sedikit, itu perjanjian di Dinas Kebudayaan kemarin itu pada waktu itu siapa yang menang, misalkan kota kepangnya tuh kena kota barat, kota timur nggak dapat. Jadi tuh yang dibawa ke dinas pusat atau di Jakarta itu kepangnya yang diambil dari kota barat. Nah, kebetulan itu yang menang di grup saya. Terus soalnya dulu kan seleksinya kan nggak bertato, saya dulu belum bertato. Terus akhirnya pada akhirnya ada problem sedikit, ya terpaksa dengan sakit hati semua sertifikat saya bakar. Itu karena apa? Saya nggak pengen. Jadi percuma, pikir saya gini, aku kondango percuma ning jaranan. Toh jobnya boleh dewi. Wong niatku mek nguri-nguri budaya. Niatku mek aku melok jaran wis seneng. Dikenal wong sedulur akeh wis seneng. Itu cukup bagi saya. Dan sejak saya tahun 2008 saya mulai diangkat lagi, diajak di jaranan, salah satu grup di jaranan Nganjuk sampai saya menikah. Dan sampai saat ini alhamdulillah saya tetap berusaha ngurung-nguri budaya Jawi, terutama di jaranan. Nah, gimana? Menarik kan guys? Dari jawabannya Mas Bondan, dari keturunannya, dari luhur-luhurnya itu sosial, terutama lagi yang lebih utama lagi keluarga. Walaupun keluarganya dari ibunya itu kayak nggak berminat atau tidak mau untuk anaknya ke jaranan, terus pengen ke bapaknya juga demikian karena selalu gimana gitu, fanatik sekali semuanya itu keluarga. Tapi
dikarenakan hal kebutuhan pribadi, dia bukan harus sih, karena dia menyukai seni, jadinya itu dia terjun ke dunia jaranan, dan di sana dia mengambil keuntungan untuk beli buku, beli apa semuanya. Wah, semakin lama semakin membaik dan sampai menikah. Berarti Mas Bondan itu mengambil positif dari hal jaranannya tersebut. Jangan ambil yang negatif ya. Oke, kesimpulannya itu adalah jangan memandang sebelah mata. Jangan memandang sebelah mata, walaupun itu ada seorang yang bilang tersebut. Berpikirlah yang positif, karena pikiran positif akan membuat Anda menjadi orang yang terbaik. Apa yang Anda inginkan, apa yang Anda pikirkan, dan apa yang Anda tujuan maksudnya, berproseslah. Yang penting berproses, ambil terus, jalanin terus, tapi ingat hal yang baik ya, cari yang baik, tidak merugikan orang di sekitar kita, karena kita adalah makhluk sosial. Tidak ada orang yang tidak makhluk sosial. Maaf, hewan pun begitu, makhluk sosial, saling menguntungkan satu sama lain. Karena Allah itu suka orang yang baik ketimbang orang yang buruk. Itu aja. Kalau ada kata yang salah mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.